dipersembahkan oleh Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini kami berada di Selasar Sunario di Bukit Dago, Pakar Timur ke atas. Tempatnya sangat menarik, ada apa di dalamnya dan kita ketemu Pak Sunario di dalam. Yuk. Bertempat di Bandung, Jawa Barat, Selasar Sunario berdiri sejak tahun 1998. Selasar Sunario hadir dengan menggabungkan berbagai bidang seni, seperti arsitektur, kriya, seni pertunjukan, seni rupa, dan lainnya. Selasar Sunario menjadi ruang berbagai kegiatan kesenian bagi seniman. Lahir di Banyumas, Sunario adalah lulusan Institut Teknologi Bandung. Karya Sunario menghargai nilai kearifan dan sifat-sifat alam seperti batu, kayu, bambu, hingga air. Karya Sunario banyak berbicara tentang perenungan mendalam antara hubungan manusia dengan alam. Dan pada tahun 2015, Sunario membangun proyek artistik terbesarnya yang diberi nama World Batu. Sebuah karya yang berbicara tentang keabadian. Apa kabar Pak Sunario? Gepi. Terima kasih banyak menerima saya di sini. Sama-sama. Nah, Pak Sunario, ini adalah pemilik dari Selasar Sunario. Yang unik dari begitu masuk ini seperti apa ya Pak? Seperti kayak bubu. Tempat ayam ya, tempat bubu ayam, tempat untuk mengambil ikan ya. Ya. Ini maksudnya apa nih Pak Sunario? Ya. Ini saya buat itu dalam rangka perayaan 20 tahun Selasar ini. 20 tahun Selasar Sunario. 3 tahun yang lalu saya membuat World Batu, temanya tentang keabadian. Keabadian. Nah, sekarang tentang kefanaan, kesementaraan. Nah, saya idenya dari bubu penangkap ikan, di mana kalau orang sudah masuk, tidak bisa keluar lagi. Maksudnya apa tuh Pak Sunario? Nah, judulnya itu Lawang Kala. Lawang itu pintu, kala itu waktu. Jadi kalau kita sudah masuk ke waktu, nggak bisa mundur lagi. Kalau kita sudah dilahirkan, nggak bisa masuk rahim lagi. Oh, ya. Gitu. Wah, menarik sekali Pak. Di dalam ini, apa namanya, panjang ini berapa meter ini? Ya, ini 45 meter. 45 meter. Dan memerlukan waktu berapa lama untuk membuat ini? Kalau membuatnya saja 1,5 bulan, ya. Saya kerahkan ada 5 orang dan juga ibu-ibu untuk nganyam bambu juga. Nah, detailing ya, ini ya. Karena lorong waktu itu kita hidup itu kurang lebih 100 tahun. Nah, kita hanya numpang lewat. Di Jawa itu kita hidup itu mampir ngombe. Ini kesementaraan. Sesudah itu berganti kehidupan lain. Berkehidupan lagi. Kita bisa ke dalam ya Pak? Baik, silakan. Ya, nah, Pak Nario, kalau ini nih ada semacam anyaman-anyaman yang berbeda-beda, ini ada maksud tertentu atau memang ada untuk konstruksinya ini saja? Ya, kita dalam memasuki lorong waktu, lorong kehidupan, itu seyogianya itu ada suatu perasaan syukur, senang, tidak berkeluh kesah. Nah, dalam lorong ini saya mencoba untuk eksplorasi segala indera kita, indera raba, kemudian indera pendengaran seperti yang kita dengar ini, itu musik selendro. Musik selendro itu akan makin langka. Makin langka. Nah, karena ini temanya kesementaraan. Oh, iya. Ini juga ada rasa bambu. Rasa bambu. Ya, bambu. Kemudian ini semua saya tempel dengan komposisi. Kalau melihat di sana itu semacam ritme kehidupan. Oh, iya. Di atas ini, nah itu ada merah-merah. Itu satu dikaitkan dengan kehidupan, darah. Darah. Nah, sebelah ini ada semacam jendela ya. Ya, di sana itu ada cermin ya. Iya. Cermin ya. Mungkin ini karena lampu jadi agak silau, ada cermin. Nah, itu bayangan di sana ada. Nah, bayangan kita di situ. Nah, itu
cermin itu bayangan. Bayangan. Nah, kita sebenarnya seperti bayangan, wayang. Ada yang ada sang pencipta. Sang pencipta. Ya. Pemirsa, kalau menyempatkan diri ke Bandung, ke Bukit di Dago Pakar Timur ini harus mampir sini karena tempatnya sangat menarik, dan kalau untuk millennials tempatnya sangat layak banget dan keren banget kalau kita posting di Instagram. Ini juga anyaman-anyaman ini saya kerahkan ibu-ibu nganyam, ibu-ibu dari Tasik. Ibu-ibu dari Tasik. Ya, karena highlight dari Tasik itu anyaman, batik. Dan ini rapi sekali ya Pak Nario. Ya. Luar biasa. Pasti dibutuhkan tangan perempuan di situ. Ya. Nah, ini bentuknya lebih unik lagi nih Pak Nario. Maksudnya apa nih Pak Nario? Ya, ini bubu yang besar. Bubu besar. Itu kita sampai pada di tengah kehidupan itu kita melihat bahwa sebetulnya kita sudah terperangkap di dalam kehidupan ini. Sehingga seyogianya di sini kita merenung sebenarnya siapa saya, siapa yang buat, dan mau kemana kita. Nah, itu sebagai manusia itu sudah mulai dewasa berpikir, walaupun itu secara umur relatif. Ada yang sudah cukup umur baru mempertanyakan diri, ada yang masih muda. Nah, kalau memahami ini bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya sudah ada yang mengatur. Nah, kalau yang di bawah ini maksudnya apa nih, kayak pantulan air dari? Di sini kan ada unsur bambu, unsur air, ada suara-suara binatang, burung-burung. Itu kehidupan itu sendiri, dan dunia yang fana sebetulnya. Suatu saat itu hilang semua. Hancur. Pemirsa, kalau kesini kita kan bisa merenung, kita bisa berkontemplasi, dan banyak hal yang kita lakukan, dan kita membuat kita lebih sadar ada sang pencipta di balik semua ini. Kita bisa ke dalam ya Pak? Boleh. Lukisan ini itu saya gantung di sini karena ini ada dua sisi. Oh, ada dua sisi. Dalam hidup ini kita punya dua selalu ada dua pasang. Dipersembahkan oleh